Di video sebelumnya, Anda sudah dijelaskan mengenai apa itu karakter. Dan pada video ini, Anda akan mempelajari mengenai bagaimana cara membangun karakter pada siswa. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu karasein, yang berarti mengukir atau memahat. Artinya, seorang individu sama seperti sebuah bongkahan batu besar yang akan terus mengalami benturan, patahan, dan goresan sampai akhirnya menjadi sebuah patung atau ukiran. Namun terkadang, segala hal tersebut tidak menjamin bongkahan batu akan menjadi patung yang bagus dan indah. Bisa saja menjadi patung yang buruk dan tidak diharapkan untuk ada. Begitupun karakter. Semua akumulasi pengalaman dalam hidup bisa saja menjadikan kita menjadi individu dengan karakter yang baik ataupun yang buruk. Salah satu tripusat pendidikan adalah sekolah, yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang bertugas untuk mendidik siswanya seperti apa yang diharapkan di awal. Tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mendidik siswa dengan pelajaran teoritis, namun juga bertanggung jawab untuk mendidik karakter dari para siswa. Semua itu sejalan dengan tujuan hadirnya sekolah, yaitu untuk meningkatkan kapasitas diri dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi hidupnya. Argumen simpelnya seperti ini. Apakah siswa yang nilainya baik sudah pasti dapat siap menjalani hidup? Belum tentu. Namun, apakah siswa yang memiliki karakter baik bisa siap untuk menjalani hidup? Jawabannya, tentu saja. Kenapa seperti itu? Karena dalam masyarakat, kita tidak dilihat sebagai individu yang memiliki nilai tinggi di akademik, tapi dilihat bagaimana cara individu mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Dari fakta ini bukan menggiring opini bahwa belajar secara teori itu buruk. Namun, kita terkadang lupa bahwa ada hal yang juga penting dalam proses pendidikan, yaitu pendidikan karakter. Apakah Anda pernah mendengar opini dari Sir Ken Robinson yang mengatakan bahwa sekolah membunuh kreativitas siswa? Alasan Sir Ken mengatakan hal tersebut karena dia merasa bahwa sekolah menuntut murid untuk selalu patuh, dan proses belajar hanya terjadi secara satu arah, di mana guru menjadi unsur yang sangat dominan dalam prosesnya. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk membangun kelas yang aktif, di mana murid akan banyak berperan dan merasakan berbagai pengalaman lewat aktivitas belajar, diperlukan perubahan porsi, dari yang sebelumnya guru menjadi pemeran utama dan murid menjadi penonton utama, menjadi murid yang jadi pemeran utama, dan guru menjadi pengasuh dan memfasilitasi berbagai sumber belajar, juga aktivitas belajar siswa lewat pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada micro-credential learning, Anda akan belajar bagaimana cara membuat kelas yang aktif dan berpusat pada siswa lewat sebuah model pembelajaran blended bernama Flipped Classroom, di mana struktur dari proses pembelajaran Flipped Classroom memaksa guru dan siswa untuk menjadi rekan belajar, dan guru akan membimbing siswa mencapai tujuan belajar bersama. Proses ini tidak menghilangkan kehadiran guru, tapi merubah peran dan porsinya. Tentu guru tetap menjadi aspek penting sebagai pihak yang memastikan Flipped Classroom ini bisa berjalan. Lalu, bagaimana Flipped Classroom dapat membantu siswa menumbuhkan karakter baik pada dirinya? Dalam prosesnya, Flipped Classroom akan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu pra-kelas, dalam kelas, dan pasca kelas. Tahapan pertama adalah pra-kelas, di mana siswa akan diberikan materi sebelum kelas berlangsung, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman awal bagi siswa, agar siswa sudah mendapatkan gambaran mengenai materi yang akan dipelajari di kelas. Pada tahap ini, siswa bisa menumbuhkan karakter tanggung jawab, mandiri, dan juga jujur. Tanggung jawab karena siswa diberi materi dan diberikan perintah untuk mempelajarinya tanpa ada kehadiran guru secara langsung. Mandiri karena siswa harus mampu mempelajari materi tersebut dan mengatur kapan dan di mana dia akan mempelajari materi tersebut. Juga siswa bisa mengatur kecepatan belajar sesuai kemampuannya. Dan terakhir, jujur, di mana pada Flipped Classroom bisa sangat terlihat siswa yang benar-benar mempelajari materi yang diberikan atau tidak lewat tahapan berikutnya, yaitu tahapan kelas. Kemudian tahapan kedua, yaitu fase belajar di kelas, yang kebanyakan berisikan aktivitas pembelajaran aktif yang akan memberi pengalaman belajar kepada siswa seperti praktek, role play, debat, dan lain sebagainya. Di tahapan ini, siswa bisa menumbuhkan karakter kolaboratif dan komunikatif.
Kolaboratif karena pada tahapan ini banyak berisi aktivitas yang dilakukan secara berpasangan ataupun grup. Dan komunikatif karena di tahap ini akan banyak terjadi diskusi, presentasi, yang memaksa siswa untuk bisa saling berkomunikasi dalam rangka memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Dan tahap ketiga adalah pasca kelas, di mana siswa diberikan tugas untuk mengukur pemahaman yang telah didapatkan melalui belajar secara mandiri dari materi yang diberikan sebelum kelas berlangsung dan mendapat pengalaman belajar dari aktivitas di dalam kelas. Di tahapan terakhir ini, siswa dapat menumbuhkan karakter percaya diri, di mana jawaban dari tugas yang diberikan biasanya berbentuk murni dari pemahaman siswa dari 2 tahap sebelumnya. Dan begitulah penjelasan tentang bagaimana cara Anda bisa membangun karakter pada siswa. Tentunya ini bukan hal yang mudah, tapi dengan Anda mau mencoba menerapkan model belajar seperti ini, maka besar jasa Anda untuk membangun insan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.